Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Gun-Gun Febriansyah. Mas Gun-Gun adalah seorang blockchain arsitek. Nah ini dia tamu istimewa kita. Mas Gun-Gun kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gun-Gun Febriansyah. Sekarang saya adalah seorang blockchain arsitek di PT Rantai Oksigen Indonesia, ROXI ya. Nanti teman-teman bakal tahu nih apa yang lagi Mas Gun kembangkan buat komunitas blockchain Indonesia. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Oh ya teman-teman, bagi saya, Mas Gun-Gun ini merupakan praktisi IT yang juga punya kepedulian terhadap pendidikan dan juga pengembangan SDM di bidang IT di Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali topik IT yang bisa diobrolin bersama Mas Gun-Gun. Hanya saja untuk sesi podcast kali ini kita coba fokuskan pada topik seputar teknologi blockchain dan aplikasinya. Oh ya Mas Gun, untuk memulai sesi podcast ini, bisa nggak dijelaskan secara sederhana ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, apa itu teknologi blockchain? Oke, jadi secara sederhana blockchain adalah sekumpulan konsep bagaimana membangun sistem penyimpanan data yang aman. Dah, kayak gitu ya. Tapi untuk bisa memahami definisi blockchain secara komprehensif, kita harus memahami terminologi ledger. Apa sih ledger itu ya? Nah, ledger itu adalah terminologi dalam dunia akunting yang biasa digunakan untuk mencatat uang masuk dan uang keluar di dalam suatu organisasi. Nah, transaksi keuangan ini adalah fakta yang datanya harus diamankan. Nah, sementara dalam konteks blockchain, data ledger ini bersifat value agnostik. Jadi bukan hanya data transaksi keuangan saja yang bisa dicatat, kita juga bisa mencatat data-data penting lainnya ke dalam ledger. Misalkan data pencatatan data pencatatan para pemilik tanah, ya kan? Kemudian data pencatatan masyarakat yang membayar pajak, ya kan? Kemudian ada data pencatatan kasus-kasus korupsi misalkan dan para pelaku kriminal, ya kan. Kemudian ada data pencatatan perdagangan ekspor impor, kemudian data pencatatan kasus-kasus yang ada di pengadilan. Nah, itu data-data penting ya kan yang memang harus dibikin aman buat kedepannya kayak gitu. Itu bisa di blockchain kan. Nah, semua data tersebut bisa disimpan ke dalam ledger. Nah, setelah kita memahami konsep apa itu ledger, sekarang kita bisa membangun definisi blockchain yang lebih komprehensif. Jadi tadi kita udah tahu kan bahwa blockchain itu adalah sekumpulan konsep bagaimana membangun sistem penyimpanan data yang aman dengan cara mendistribusikan ledger. Nah, jadi ledger ini harus didistribusikan ke berbagai pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak pihak yang dipercaya ikut mengamankan salinan data, maka integritas datanya semakin bagus. Kedua, transparent ledger ya. Jadi ledgernya harus dibikin transparan ketika disebarkan ke berbagai pihak. Artinya setiap pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan atau treatment yang sama. Treatment di sini adalah pihak-pihak yang terlibat mendapatkan salinan ledger dari awal sampai akhir lengkap, termasuk salinan-salinan ledger terbaru yang bersifat aktual, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ledger harus bersifat tamper evidence, artinya ketika terdapat manipulasi harus dapat dibuktikan saat itu juga. Jadi ledger bersifat resisten atau kebal terhadap manipulasi, kayak gitu. Nah, jadi siapa saja, kapanpun itu bisa membuktikan kalau terdapat manipulasi di dalam ledger. Nah, itu adalah definisi blockchain secara komprehensif. Nah, sebenarnya ledger yang kita distribusikan ke berbagai pihak tadi, itu akan membentuk global ledger ya. Jadi masing-masing pihak itu punya ledger. Nah, ketika ledger tersebut membentuk sebuah global ledger, nah kita juga dapat menyebutnya itu sebagai sebuah blockchain. Kayak gitu, Mas Budi. Wow, ini menarik banget ya. Ini tadi kalau saya simak ada beberapa keyword yang cukup menarik nih. Yang pertama adalah terdistribusi ya, jadi tidak tercentralized tapi justru terdistribusi. Betul, satu itu. Nah, problem yang terjadi di dalam jaringan komputer tersentral itu adalah permasalahan kontrol.
ya kan? Nah, jadi dalam kacamata blockchain, centralized computer network itu adalah subject to manipulation, Mhm. kayak gitu. Yap. Karena ada 4 masalah yang terjadi ketika kita menyimpan dan mengamankan data dalam jaringan komputer tersentral. Satu, Mhm. ada entitas antagonis. Yang kedua, Mhm. ada human error. Yang Mhm. ketiga, ada subject to the law and politics. Keempat, Mhm. vulnerable to exploitation. Nah, Mhm. entitas antagonis ini adalah entitas yang dipercaya untuk mengelola data ledger kita dalam Mhm. jaringan komputer tersentral. Entitas ini bisa berupa individual ataupun organisasi. Tetapi Mhm. perilaku mereka ini cenderung oportunis, Mhm. bisa memanipulasi data, korupsi data, dan intinya adalah perilaku cheating untuk Mhm. merusak integritas data dari ledger. Kemudian ada human error ya. Human error itu artinya entitas yang dipercaya untuk mengelola data ledger dalam jaringan komputer tersentral tanpa sengaja membuat keputusan yang mengakibatkan data mengalami melting Mhm. atau jaringan komputer mengalami single point of failure. Jadi Mhm. data ledgernya hilang gitu. Nah itu. Mhm. Yang ketiga tadi ada subject to the law and Mhm. politics ya. Jadi Yap. entitas yang dipercaya ternyata tunduk pada aturan hukum, Mhm. regulasi hukum, dan dinamika politik yang sangat dinamis sehingga Mhm. integritas data, presisi data, validitas data, kemudian availability data jadi menjadi tidak baik gitu karena Mhm. dia menjadi subjektif tunduk pada aturan hukum. Nah, yang Mhm. terakhir itu vulnerable to exploitation. Yang namanya entitas manusia itu bisa ditekan atau Mhm. dieksploitasi secara internal. Jadi contohnya seorang sistem administrator itu bisa saja tanpa sadar servernya dijebol oleh Yap. bawahannya sendiri gitu atau Mhm. atasannya sendiri. Itu bisa saja terjadi. Nah, yang kedua, orang yang dipercaya untuk mengelola ledger di dalam jaringan komputer tersentral ternyata secara eksternal mengalami ancaman. Ancaman Mhm. fisik, ya kan gitu, Yap. atau penyanderaan dan sebagainya yang mengakibatkan dia membuat keputusan subjektif untuk merubah data-data di dalam ledger tanpa Mhm. diketahui oleh Mhm. siapapun. Nah, Yap. itu adalah 4 problem yang ada di dalam jaringan komputer tersentral. Nah, Mhm. solusinya apa ya? Solusinya blockchain. Nah, Mhm. tapi ada syaratnya gitu untuk menggunakan blockchain. Syaratnya adalah kita harus terlepas dari ketergantungan untuk menyimpan dan mengamankan data dalam jaringan komputer tersentral. Mhm. Kenapa? Jawabannya sederhana. Tadi kan kita udah jelaskan ada Mhm. 4 problem tadi ya gitu. Yap. Jadi yang namanya entitas manusia itu dalam kacamata blockchain subject to manipulation. Artinya dia memiliki kontrol penuh untuk mengelola data tapi juga memanipulasi data tanpa diketahui. Mhm. Kedua, kita harus menggunakan jaringan komputer terdesentralisasi, decentralized computer network ya, Yap. untuk menyimpan dan mengamankan data. Kenapa? Mhm. Jawabannya sederhana, agar integritas data lebih aman, lebih baik. Karena Mhm. salinan ledger didistribusikan ke berbagai pihak. Semakin banyak pihak, pihak yang dipercaya menyimpan data ledger tersebut, maka semakin sulit seorang attacker untuk bisa memanipulasi data ledger. Mhm. Effort yang dibutuhkannya jadi lebih besar, kayak gitu. Mhm. Betul. Nah, di sini hal yang menarik adalah distributed database itu kita akan mengirimkan ledger kepada pihak-pihak yang dipercaya pada Mhm. Mhm. distributed database ya kan. Nah, pihak-pihak yang dipercaya ini bisa berupa node. Nah, node ini bisa berupa komputer atau mobile devices. Mhm. Nah, blockchain itu lebih dari sekedar distributed database. Oke. Dia bisa mendistribusikan ledger kepada pihak-pihak atau lingkungan yang belum tentu mereka bisa dipercaya, kayak gitu. Oke. Nah, Nah, itu yang menariknya. Nah, jadi Mhm. kenapa kok bisa kayak gitu? Karena ketika kita berbicara blockchain atau distributed ledger, kita tanpa kita ketahui itu sudah menyelesaikan problema matematika dan computer science classic yang disebut dengan Mhm. Byzantine general problem. Artinya Mhm. blockchain itu memiliki
kemampuan, sistem yang memiliki kemampuan untuk tetap dapat beroperasi dengan baik dalam mengatasi konflik dan menentukan keputusan walaupun di lingkungan yang tidak dapat dipercaya. Banyak pihak-pihak yang tidak dipercaya atau adversarial environment. Nah, jadi si node-node tersebut memiliki konsensus untuk bisa menentukan mana data yang valid dan mana yang tidak valid yang harus dicatat ke dalam ledger. Kita coba bahas salah satu implementasi teknologi blockchain yang bisa dibilang paling populer, yaitu cryptocurrency. Sebenarnya kelebihan-kelebihan apa saja sih yang ditawarkan oleh cryptocurrency bila dibandingkan digital money lainnya? Oke, mungkin yang ditawarkan dari cryptocurrency itu adalah pertama adalah trust paradigm, kemudian deflationary by nature, kemudian wealth control, the end of fake money, ya kan? Nah, itu adalah beberapa poin yang ditawarkan. Kita mulai dari problema trust paradigm. Nah, jadi cryptocurrency itu menawarkan paradigma trust baru dalam melihat penciptaan uang dan distribusi uang. Nah, fiat itu kan penciptaan uangnya dikendalikan oleh entitas tersentral. Tadi itu loh, problema terpusat tersentral ya. Dan basisnya itu modern monetary theory. Nah, sementara cryptocurrency itu basisnya stateless. Artinya penciptaan uang, distribusi uang itu free from human error and politik. Free from korupsi juga gitu kan. Jadi benar-benar nggak bisa dimanipulasi karena cara kerjanya purely komputer, kemudian ada algoritma dan jaringan komputernya kan, dan tidak diatur oleh para bankir, ekonom, politikus, dan bank sentral dalam masalah penciptaan uang dan distribusi uangnya. Kemudian tadi yang kedua ada deflationary by nature. Kita ambil contoh aja pada cryptocurrency nomor 1 di dunia saat ini. Contohnya adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin ini kan programmable asset ya, artinya sirkulasi jumlah supply uang yang bakal ada di dalam Bitcoin itu sudah fixed, jumlahnya 21 juta. Begitu juga dengan sirkulasi uang yang bakal disebarkan. Itu dapat diprediksikan setiap 4 tahun sekali. Nah, sementara pada mata uang fiat seperti dolar, Zimbabwe, rupiah itu cenderung inflasi. Karena entitas yang berwenang, entitas yang katanya memiliki pengetahuan bisa membuat kebijakan accommodative monetary policy yang tujuannya mereka bisa mencetak uang sesuai dengan kepentingan dan pengetahuan mereka gitu. Karena kalau mereka menganggap itu harus dicetak dan bisa dicetak karena bla bla bla, mereka bakal terus cetak. Seberapa banyak jumlahnya nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa bilang kayak gitu kan. Bisa aja tanpa batas kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah the end of fake money ya. Jadi karena mata uang cryptocurrency itu basisnya kriptografi, jadi kemajuan mata uang digital itu selalu beriringan dengan ilmu kriptografi. Nah, kriptografi itu melindungi mata uang cryptocurrency agar tidak bisa dipalsukan. Jadi cryptocurrency itu adalah era the end of money counterfeit. Jadi udah nggak ada lagi manipulasi di dalam cryptocurrency. Nah, pada mata uang fiat, manipulasi atau pemalsuan uang itu masih bisa dilakukan pada momen-momen penting, misalkan terjadi transisi kekuasaan, terjadi peperangan, ya kan, atau ternyata ada satu entitas oligarki yang memiliki kekuatan penuh untuk bisa akses saking otoriternya, misalkan bisa akses hal-hal yang seharusnya tidak boleh gitu kan, termasuk dalam masalah penciptaan uang dan distribusi uang yang tidak legal gitu kan. Nah, itu bisa terjadi. Dan ini pernah terjadi dalam Perang Dunia Kedua, di mana saat itu Jerman berperang melawan Inggris. Orang-orang Jerman ini, tentara Jerman ini, mereka melaksanakan operasi yang disebut dengan Bernhard. Nah, mereka mencoba membuat mata uang Inggris palsu yang selanjutnya mereka akan membanjiri uang tersebut di
Inggris agar ekonomi mereka melemah. Nah, ini artinya kan fiat ini basisnya esoteric ing ya. Jadi kan yang namanya hal-hal seperti itu masih dikendalikan tersentral juga. Ada juga orangnya yang bisa paham mesinnya untuk cetak uangnya, di mana manufakturnya dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang ditawarkan dari cryptocurrency adalah wealth control ya. Jadi kalau Mas Budi misalkan saya kirim uang misalkan nih 100 miliar misalkan nih. Nah, dan bank sentral menganggap itu bermasalah, bank sentral itu bisa aja membekukan uang tersebut. Gitu kan, menggunakan skema regulasi tertentu lah ya, di setiap negara mungkin berbeda-beda. Nah, itu karena apa? Karena kontrolnya tersentral tadi problemnya. Nah, di era cryptocurrency ini kontrol mengenai keuangan itu sudah berpindah ke individu. Artinya bank itu tidak bisa membekukan aset kripto yang kita miliki selama mereka tidak memiliki akses kepada private key yang kita miliki. Kayak gitu. Nah, yang ketiga yang terakhir ada borderless transaction. Hampir lupa tuh. Jadi dengan cryptocurrency kita bisa mentransaksikan uang ke seluruh dunia setiap saat, kapan saja, di mana saja, asal ada internet. Dan beberapa cryptocurrency tertentu memiliki fitur seperti confidential transaction, artinya kita bisa mengirimkan uang ke berbagai negara dalam jumlah besar tanpa bisa dilacak oleh siapapun. Nah, jadi ini tantangan juga nih untuk pemerintahan kita yang pengen fokus di keamanan nasional, misalkan. Nah, kalau misalkan ada uang yang mengalir banyak ke Indonesia menggunakan confidential transaction, gimana tuh? Nah, itu harus mulai diangkat sama pihak-pihak yang mungkin concern di daerah itu. Itu Mas yang dibahas. Oke. Wah, ini menarik banget ya. Ternyata impact dan side effect dari si cryptocurrency itu sendiri sebenarnya sangat luas sekali dan bisa menyentuh banyak sektor ya sebenarnya. Dan menurut saya menarik banget. Kita kalau menurut saya pribadi ya, kita kayaknya nggak bisa resist dengan itu, tetapi juga kita harus prepare ourselves ya, agar ketika it's happening ya, kita bisa lebih prepare ya, lebih siap ya. Oke, tetapi di sesi podcast ini kita nggak akan coba bahas cryptocurrency terlalu dalam di sini, karena menurut saya ada banyak banget implementasi dari teknologi blockchain yang juga menarik. Dan bagi saya, salah satu yang menarik adalah smart contract. Nah, mungkin Mas Gun-Gun bisa berikan penjelasan lebih lanjut terkait smart contract ini, dan juga tentunya kelebihan-kelebihan apa saja yang ditawarkan oleh smart contract bila dibandingkan dengan model kontrak konvensional. Oke, pertama smart contract itu adalah kita menanam sebuah program di dalam blockchain. Oke, jadi kita harus mempelajari dulu konsep-konsep pembuatan program ya. Dulu waktu Mas Gun kuliah itu sempat belajar bahasa pemrograman Delphi. Kemudian bahasa pemrograman VB versi ke-6, ya kan? Nah, kita bikin aplikasinya, kita taruh logiknya di sana, kita taruh payloadnya di sana, ya kan? Terus application binary-nya diproduksi, kemudian kita pasang di komputer kita kirim ke teman-teman kita. Nih programnya udah jadi. Entah itu sistem absensi, sistem tiket pemesanan tiket, misalkan dan sebagainya ya. Nah, tapi problemnya adalah karena program tersebut sifatnya lokal, jadi payloadnya bisa dilihat, satu itu. Yang kedua, kemudian application binary-nya bisa di fabricated, jadi bisa dimanipulasi sama orang gitu. Yang harus fungsinya A, misalkan bikin data malah menghapus data, kayak gitu. Nah, kemudian ada era di mana saat itu era web server, sistem programming di server itu ramai. Ya kan, jadi di sana mulai sudah ada transisi itu. Jadi program yang kita bikin disimpannya di dalam server. Nah, server menyediakan semacam protokol, bisa REST API untuk berkomunikasi dengan server. Nah, jadi kan logic, payload sama application binary-nya jadi ditaruh di server. Nah, jadi software-software yang basisnya desktop, web, mobile, itu mereka bakal akses ke server. Tapi ternyata server juga masih bisa dijebol karena problema tersentral itu tadi ya kan. Yang namanya tersentral kalau nggak subject to manipulation by internalnya sendiri ya
jadi bahan eksploitasi orang-orang luar, ya kan? Nah, kayak gitu. Kemudian ada masa nih Mas Gun, usia 29 ini ternyata membuat program menjadi lebih unik gitu. Ternyata program nggak dicatat di dalam lokal komputer atau server, tapi ditanam di ribuan komputer. Nah, jadi smart contract itu menanam, jadi kita membuat program yang ditanam ke ribuan komputer yang membentuk sebuah global komputer gitu. Jadi bayangin aja kita punya satu komputer besar gitu kan, yang siapapun di seluruh dunia bisa bikin program di komputer itu gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah contoh smart contract ya. Nah, implementasinya banyak ya. Jadi kita bisa bikin fungible token. Nah, fungible token kita bisa bikin kayak semacam payment token, kemudian ada utility token, kemudian ada asset token. Payment token itu kita bisa bikin kayak mata uang digital yang basisnya kripto sebagai alat pembayaran. Kalau utility token itu kita bisa bikin token yang fungsinya kedepannya bisa digunakan untuk mengakses sebuah layanan, services, kayak gitu. Nah, kalau misalkan aset token itu tokennya memiliki underlying aset fisik, bisa juga berupa dividen atau pendapatan suatu perusahaan. Nah, itu di bidang keuangan. Jadi dengan smart contract kita bisa membuat tokenization seperti itu. Kemudian kita juga bisa membuat non-fungible token seperti CryptoKitty. Kita tahu sekarang lagi rame banget kan. Kita bisa membuat something yang unik gitu. Kalau non-fungible token itu dia memiliki set of karakteristik yang enggak fungible. Artinya artinya Mas Budi bikin lukisan, aku bikin lukisan, nah itu harganya bisa beda tergantung orang menilai, ya kan? Nah, kalau misalkan karena aku suka Maudi, lukisannya aku Maudi nih. Mas Budi bisa siapa? Siapa aja. Nah, itu ada set karakteristik yang berbeda gitu. Nah, kalau fungible itu bisa direcah ke unit terkecil dan value-nya tetap setara. Kayak gitu. Nah, di sektor smart contract juga bisa dibangun untuk membuat program tracking, aset tracking, ya kan? Ini yang menarik nih, contoh yang bisnis yang lagi ramai sekarang itu adalah bisnis di sektor kesehatan, di mana ada distribusi vaksin, ya kan? Jadi vaksin dari manufaktur, kemudian ke grosir, kemudian ke apoteker, kemudian ke masyarakat. Nah, ketika terjadi kecacatan di dalam salah satu vaksin, nanti kita bisa mengetahui ini terjadi di apotek mana, distributornya yang mana, grosirnya yang mana, nanti ketahuan manufakturnya yang mana gitu. Nah, itu adalah contoh smart contract ya, aplikasi-aplikasinya kayak gitu. Oke. Nah, ini menyambung dengan yang aplikasi yang terakhir nih. Implementasi teknologi blockchain yang lainnya yang menurut saya nggak kalah menarik adalah untuk counterfeit product protection. Nah, mungkin Mas Gun bisa berikan penjelasan lebih lanjut nih terkait implementasi yang satu ini nih, Mas. Oh, oke. Nih, kalau misalkan istri Mas Budi ini punya usaha shop online atau misalkan brick and mortar gitu kan, kayak ada tempatnya, kemudian punya tas branded yang keren gitu kan. Nah, di situ nanti bisa ditanamkan identitas unik, bisa basisnya QR, bisa basisnya angka. Nah, ketika misalkan Mas Gun misalkan beli tas tersebut, misalkan buat seseorang gitu, nanti itu di tasnya bisa pas pembelian itu Mas Budi sebagai pemilik brand tersebut bisa mencatat, oke, untuk ID ini pemiliknya adalah misalkan untuk Ibu Maudi misalkan. Nah, itu nanti bisa dicatat. Jadi nanti ownership-nya itu kelihatan, ID tas dengan ID ini ownership-nya namanya Maudi Ayunda misalkan. Nah, tiba-tiba ada nih orang lain yang bikin tas yang sama, ID-nya sama. Tapi pas mereka cek di layanan blockchain milik Mas Budi, entah apapun itu brandnya, pasti ketahuan tuh, oh namanya kok bukan nama si pemiliknya gitu, mah nama Maudi misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh
penerapan bagaimana caranya blockchain bisa menyelesaikan permasalahan di industri fashion. Yep, yep. Wah, ini menarik banget ya. Dan kalau dilihat ya, implementasinya juga bisa kita terapkan di permasalahan yang seringkali bikin heboh di masyarakat nih ya. Sertifikat tanah yang double ya, terus sertifikat rumah yang double itu kayaknya juga bisa juga ya Mas ya, diimplementasikan dengan menggunakan model blockchain seperti ini ya. Iya, Georgia aja udah lagi rame nih di World Economic Forum ya. Tahun 2018 mereka sudah mengimplementasikan blockchain untuk mencatat tanah tadi. Nah, kayak gitu. Dan itu sudah 1,5 juta orang mendaftarkan. Nah, tapi casesnya di Indonesia ini kayaknya bakal sangat rumit dan menantang karena di bawah mungkin bisa sampai bacok-bacokan dan bunuh-bunuhan hanya beda pagar, ya kan pagarnya kelebihan sejengkal itu bisa sangat bermasalah. Dan ternyata antar kelembagaan pun bisa berbeda. Ya kan, dari pihak kementerian ternyata begini datanya, di lembaga ternyata begini datanya. Terus masyarakat begini datanya gitu. Jadi bisa kebayang nggak tuh? Butuh berapa dekade kita untuk perbaiki itu. Tapi ya spirit untuk mencatat dan mengamankan data dengan baik dan benar itu harus dibangun sama anak-anak Indonesia kayak Betul. gitu. Betul banget. Oke, sekarang ini kan makin banyak orang yang melakukan mining cryptocurrency nih. Sampai-sampai harga GPU sempat meroket dan makin sulit untuk dicari. Nah, mungkin Mas Gun-Gun bisa sekalian menjelaskan apa itu proses mining dan apakah proses mining juga ditemui pada implementasi blockchain selain cryptocurrency? Oke, yang paling enak tuh ngambil studi kasusnya di protokol Bitcoin ya. Oke. Jadi mining itu adalah sebuah proses bagaimana caranya mengamankan protokol keuangan electronic cash dalam Bitcoin ini, gitu kan. Nah, bagaimana caranya tadi menciptakan uang, mendistribusikan uang tanpa mengandalkan entitas tersentral. Jadi mining ini membantu proses penciptaan uang dan clearing transaksi uang tersebut tanpa menggunakan entitas tersentral, tapi menggunakan jaringan komputer terdesentralisasi untuk proses clearingnya, untuk distribusi uangnya. Dan mining itu punya definisi banyak. Mining itu bisa saja prosesnya pertama dia bakal memvalidasi transaksi ya. Satu itu, transaksinya valid atau enggak gitu kan. Valid atau invalid atau malform transaction, artinya ada cacat di dalam transaksinya. Karena misalkan miscode atau error di jaringan dan sebagainya, kayak gitu. Terus mining itu juga menjelaskan proses penciptaan blok, ya kan? Nah, jadi dari mulai misalkan Mas Gun mau kirim uang nih buat Mas Budi, pertama transaction tersebut bisa Mas Gun kirim melalui sebuah walletnya bisa web wallet, kemudian desktop wallet, mobile wallet, dan basisnya itu adalah Bitcoin node. Nah, node ini selanjutnya bakal mengirimkan data transaction tersebut ke dalam jaringan Bitcoin network, bisa secara kabel, near kabel, atau menggunakan mesh network untuk mengirimkan datanya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam Bitcoin network, itu pasti ada salah satu node atau beberapa node yang bakal mendapatkan transaction ini. Nah, si node-node ini akan mendistribusikan ke node-node lainnya. Jadi ada teknik namanya propagation flooding. Jadi bakal node tersebut, Bitcoin tersebut akan membanjiri node-node lainnya menggunakan transaction. Jadi dalam waktu hitungan detik, mostly hampir sebagian besar node itu mendapatkan data transaksi yang Mas Gun kirim tadi. Nah, selanjutnya node-node tadi kan mendapatkan transaksi Mas Gun nih. Ada transaksi Mas Gun, ada transaksi puluhan orang lainnya misalkan. Nah, itu bakal tersimpan di dalam sebuah temporary pool. Jadi node itu dia punya semacam memori penyimpanan sementara. Nah, si node-node ini selanjutnya akan memverifikasi secara independen ini transaksi ini benar atau tidak gitu, menggunakan pendekatan kriptografi. Nah, peran miners juga mendapatkan temporary pool tadi. Nah, miners itu bakal membuat blok baru. Nah, si blok baru ini selanjutnya akan
dijadikan akan diagregasi gitu agar menjadi sebuah kandidat blok. Itu setelah transaksi-transaksi yang berada di dalam temporary pool tadi masuk ke dalam transaction pool. Artinya transaksi-transaksi tadi itu udah divalidasi terlebih dahulu sama si miners dan full node client ini. Nah, ketika ada di transaction pool, selanjutnya dia bakal dimasukkan ke dalam kandidat blok. Nah, di dalam kandidat blok itu berarti transaksinya udah verified, udah tervalidasi benar adanya. Nah, sekarang proses miningnya. Jadi ketika blok construction itu blok tersebut memiliki blok header gitu kan. Nah, si blok header itu memiliki hash ya kan. Nah, mining itu adalah proses mengeksekusi hash function menggunakan algoritma SHA-256. Nah, jadi nanti Bitcoin Network itu memiliki semacam difficulty. Difficulty itu adalah target value yang harus dicapai oleh para miners. Bayangkan aja sebuah angka, misalkan angka 10 gitu. Nah, si para miners ini akan melakukan eksekusi hash function ke dalam block header sambil menambahkan nonce. Nah, jadi ada nonce gitu di dalam Bitcoin. Nah, nonce itu akan terus berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai pada poin tertentu kalau miners tersebut berhasil menghasilkan hash yang ternyata setara dengan value yang ditargetkan, misalkan 10 atau di bawah 10, maka itu dianggap miners berhasil menemukan blok yang valid. Nah, kayak gitu. Nah, berarti proses mining berhasil tuh. Nah, di situ blok yang berhasil dipecahkan akan didistribusikan, dipropagasikan lagi ke jaringan Bitcoin. Dan seluruh pihak tahu, oh pemenangnya sudah ditentukan nih, miners A misalkan kayak gitu. Nah, miners A ini tuh mendapatkan reward berupa Bitcoin dari hasil mining sama dari transaction fee-nya yang ada di dalam blok tersebut. Dan ketika pemenang sudah diumumkan, race baru dimulai lagi gitu, setiap 10 menit sekali, kayak gitu. Wah, menarik nih ya. Jadi harapannya teman-teman juga dapat gambaran yang lebih jelas nih mengenai apa sih atau mekanisme di balik proses mining itu sendiri. Ini menarik banget penjelasannya. Kalau menurut Mas Gun-Gun, potensi-potensi apa saja sih yang bisa ditawarkan dari implementasi teknologi blockchain di Indonesia nih? Oke, mungkin salah satunya ya bisa dimulai dari yang paling menarik itu sempat di Indonesia pernah ada pengadilan kebakaran tuh ya. Dan banyak data-data di pengadilan hilang katanya. Datanya disimpan di cloud katanya. I don't know. Tapi ya mungkin pemerintah bisa mulai aware untuk mencatat, mengamankan data. Kalau belum bisa di blockchain ya minimal di immutable infrastructure ya. Jadi ketika data di store di situ udah nggak bisa lagi dihapus atau diubah-ubah lagi kayak gitu. Nah, termasuk masalah data-data yang ada di pengadilan tadi kayak gitu. Kemudian juga di Indonesia kita bisa terapkan untuk perpustakaan nih. Di perpustakaan kita kan banyak tuh buku-buku yang kayaknya udah custom banget dan itu bisa di blockchain kan agar tidak hilang. Itu kan karya-karya penulis-penulis lama Indonesia juga yang harus diamankan ya. Karena Mas Gun senang perpustakaan buku jadi sempat ngelihat ada hal-hal kayak gitu. Dan yang paling menarik itu sebenarnya adalah penerapan blockchain di Indonesia itu. Contohnya adalah kalau ada teknologi penerapan aktivitas, pencatatan aktivitas, misalkan nih PNS nih keluar jam kerja itu tercatat di blockchain. Nah, jadi kita pasangkan sensor tuh ya yang bisa ngebaca dia keluar jam berapa, tag ID-nya berapa, namanya siapa, dan semuanya tercatat di blockchain juga. Jam masuk, jam keluar, terus aktivitasnya lagi ngapain. Kayaknya di masa depan itu bakal seperti itu sih. Jadi teknologi AI, blockchain itu lebih membawa kita ke arah surveillance. Jadi apa-apa bakal tercatat, terkontrol, termonitor, kemudian dicatatnya di blockchain pula. Permanen ya kan, nggak bisa diatak-atik lagi. Itu jadi sovereign identity yang
itu menjadi isu vital buat kedepannya. Yep, Karena yep, kan yep. AI aja kan bisa ngebaca. Kita lagi Betul, ngapain, betul, lagi betul. duduk, lagi berdiri, lagi ngobrolin apa, ya kan gitu. Karena Mas Gun sempat ngerjain project namanya Project Monica. Nah ini teman-teman di Jakarta pada takut nih bosnya dikirimin software kayak gini. Karena kan ini bisa ngelacak dia lagi buka apa aja, berapa lama buka itu, terus searching keyword apa, ya Yep, kayak yep, gitu. yep. Nah mostly seperti itulah. Oke, oke, oke. Wah ya, ini tapi kalau mendengar pernyataan tadi, ya sebenarnya ini ya, jadi makin tricky juga ya, karena pasti akan bersinggungan dengan perlindungan data pribadi, terus surveillance, personal tracking ya, itu di satu sisi menarik ya untuk data-data yang memang kita perlu preserve dan kita perlu guarantee authenticity-nya. Tetapi di sisi lain juga ada hal yang cukup menakutkan juga ya Mas Gun ya dari implementasi tracking yang agresif semacam ini ya sebenarnya ya. Oke, oke, Um, oke. Mungkin sekarang kita menyebutnya agresif, mungkin tahun depan tahun berikutnya bisa standar. Kita nggak pernah tahu ke Betul, betul. depannya, ke depannya akan jadi seperti apa, Iya, iya, iya. Betul, ya betul, kan? betul, betul. Betul, betul, Ya betul. dan masalah privacy bisa dilawan dengan agreement, ya kan? Dengan kesepakatan. Misalnya Yep, yep. kamu bersedia misalkan bekerja untuk saya misalkan, tapi saya bersedia untuk dimonitor pekerjaan saya gitu kan. Nah, aktivitas saya. Yep, yep. Jadi ya, dan data privasi di kita kan masih belum jelas ya kan, perlindungan eh, perlindungannya kan. Kalau data kita Yep, yep. bocor terus ngapain gitu kan? Nggak Hmm, ada yang bisa kita lakukan di kita. Nah itu betul, juga harus betul. diperbaiki dulu lah. Yep, 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 yep. Ya ini kalau ngomongin tentang kebocoran data juga bisa panjang ya, tapi kita coba hindari dulu topik itu nih untuk sementara ini ya. Oke. Oh ya, Mas Gun ini kan seorang blockchain arsitek nih. Mungkin bisa sekalian diceritakan apa saja sih aktivitas Mas Gun ya dengan role sebagai seorang blockchain arsitek nih, Mas. Oke, pertama mungkin karena perusahaan yang solid, perusahaan yang hebat itu pasti diisi oleh berbagai entitas, ya kan. Ada entitas yang ngerti bisnisnya, ada entitas yang ngerti inovasinya gitu. Nah, tantangan seorang blockchain arsitek itu harus bisa memahami bisnis prosesnya Oke. gitu. Karena apa ya? Belum tentu kita paham dengan area bisnis yang kita akan eksekusi gitu. Tapi secara protokol, secara coding itu bisa dibangun gitu kan. Yep. Anything bisa dibuat lah ya kayak gitu. Nah, part tersebutnya adalah memahami bisnis proses, kemudian mengkonversikan bisnis proses tersebut ke dalam blueprint software arsitek yang akan dibangun menggunakan blockchain tadi gitu kan. Nah, pertama kita harus setelah memahami bisnis proses, kita udah paham nih aplikasi yang dibangun harus seperti apa kayak gitu kan. Nah, kita harus menentukan aksesibilitas blockchain yang digunakannya mau seperti apa, mau public kah, semua orang bisa terlibat dan derajat transparansinya lebih tinggi, atau private kah, harus ada izin dulu, ataukah hybrid kah, misalkan gabungan keduanya, ataukah konsorsium kah. Nah, pertama mungkin aksesibilitasnya dilihat. Yang kedua mungkin di beberapa kasus seperti yang dihadapi bisa menggunakan masalah konsensus menjadi faktor juga. Kalau misalkan ternyata produk yang dibangunnya adalah program-program yang terkait dengan lingkungan, ya nggak bakal mungkin dengan menggunakan konsensus proof of work, pasti dia bakal menggunakan proof of stake, ya kan. Nah itu juga berpengaruh juga. Kemudian output programnya yang diciptakannya mau apa? Apakah native smart contract yang bisa tadi kan ada identity, self-sovereign identity, atau misalkan asset tracking gitu kan, atau bikin token-tokenan, tokenization ya kan, bikin fungible token atau misalkan bikin non fungible token. Nah, itu juga nanti bakal tahu oh ternyata kita harus bikin ini. Nah, selanjutnya setelah kita paham mau program apa yang mau kita bentuk, kita juga harus mempersiapkan aplikasi front end-nya yang dapat memudahkan pemilik sama ada user untuk bisa berinteraksi dengan program blockchain yang sudah kita bangun. Kayak gitu Mas Budi. Oke, oke. Wah, ini menarik banget dan kayaknya pekerjaannya juga atau role-nya juga cukup challenging ya, Mas ya. Ini interesting banget ini.
Oke, deg-degan terus tiap hari, Mas. deg-degan terus tiap hari ya. Oke, 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 oke. Oke, oke. Nah, oh ya Mas Gun, kebetulan nih audiens di channel Indonesia Belajar ini kan kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan terkait IT. Walau ada juga sih beberapa yang sudah mulai meniti karir di bidang IT. Nah, mungkin Mas Gun bisa memberikan rekomendasi nih terkait learning path dan juga hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang memiliki ketertarikan untuk melakukan eksplorasi teknologi blockchain ini, Mas. Oke, pertama untuk adik-adik yang masih kuliah di Indonesia ya, jadi kalian harus dengerin nih kalau dosen kalian lagi ngajarin mata kuliah sistem operasi. Nah, di situ tuh dalam blockchain tuh kita bakal belajar yang namanya interprocess communication. Jadi ada kajian sistem programming yang harus yang bakal dipakai dalam blockchain. Nah, kalau endingnya kalian bakal jadi native blockchain developer, misalkan mengembangkan source code Bitcoin, forking Bitcoin, atau misalkan bahkan nge-improve itu from scratch ataupun dari yang udah ada. Nah, kemudian dalam mata kuliah sistem terdistribusi, distributed system, ada kajian juga tentang JSON RPC, ya kan, remote procedure call, ya kan. Jadi gimana caranya setiap node bisa berinteraksi dengan node-node lainnya atau service lainnya. Itu juga ada di mata kuliah itu. Mata kuliah kriptografi pasti, ya kan, ada hash function, encryption. Itu harus didengerin banget deh kalau mereka ngajarin itu. Kemudian mata kuliah data structure ya, mungkin di kampus gak diajarin ya tentang native data structure kayak Merkle tree gitu kan. Nah itu jadi mungkin dunia kampus mulai jadi pertimbangan untuk eksplorasi data structure yang unik seperti itu. Kemudian database juga mungkin jangan eksplorasi hanya MySQL atau MongoDB. Nah, di blockchain itu seperti Bitcoin dia pakai level DB juga tuh. Nah, kan jadi something baru yang pasti baru didengar sama teman-teman mahasiswa kayak gitu. Ya ya. Kemudian kalau mau jadi native blockchain developer mungkin kuasai pelajari bahasa pemrograman C atau C++ sama Rust ya. Kalau kalian mau eksplorasi di Solana, C++ itu di Bitcoin developer. Karena Mas Gun ini dulunya afiliasi sama Blockstream ya, Adambek ya. Jadi kayak harus bisa ngoding blockchain Bitcoin protokol gitu kan, C++ basisnya kayak gitu. Nah tapi kan sekarang anak-anak udah dipermudah nih dengan adanya smart contract yang digarap Vitalik ya. Jadi teman-teman cukup mempelajari bahasa pemrograman high level seperti Solidity. Nah toolsnya itu Remix, Truefall, and Ganache ya. Jadi itu salah satu tools yang bakal kalian gunakan. Dan satu lagi ada MetaMask. Nah, itu digunakan untuk mengembangkan tadi aplikasi-aplikasi smart contract di dalam protokol Ethereum. Kayak gitu, Mas Budi. Oke. Berarti tadi tuh ada beberapa judul mata kuliah yang perlu di-highlight ya. Sistem operasi, terus jaringan komputer juga itu mungkin termasuk ya salah satu di antaranya. Iya, jaringan komputer. Ada peer-to-peer dan propagation tadi tuh, flooding kayak gitu. Betul. Dan juga ya tadi ya terkait kriptografi ya. Jadi hash function, terus atau beberapa hash function dasar juga perlu dikuasai mungkin ya. Seperti dasar MD5 mungkin itu juga bisa jadi cukup membantu ya untuk memberikan pemahaman dasar ya. Iya, symmetric dan asymmetric encryption. Nah, itu betul. Oke. Oke, nah ini last question nih. Kalau menurut Mas Gun ya, miskonsepsi atau kesalahpahaman apa saja sih yang umum ditemui terkait blockchain? Dan mungkin di sini Mas Gun bisa sekalian bantu untuk meluruskannya. Oke, blockchain tuh super ambigu banget ya. Kalau blockchain ini bisa dibawa ke arah bahasa bisnis, ya kan? Bisa dibawa ke arah teknik, gitu kan? Kalau ke bahasa teknik kan, blockchain itu kan dia adalah sekumpulan blok. Kemudian dia di dalam blok ada sekumpulan record, ya kan? Nah, kemudian si bloknya itu dibikin chain, gitu kan? So blockchain is block of chain. Ya kan kayak gitu. Tapi dalam konteks blockchain bisnis definisinya jadi beda kayak tadi sebagai tempat penyimpanan data yang sekumpulan konsep untuk blockchain adalah sekumpulan konsep membangun sistem penyimpanan data yang aman.
Yep, Misalkan yep. kayak gitu. Nah, dalam bahasa ekonomi mungkin definisinya beda lagi. Blockchain bisa diterapkan untuk membangun mata uang digital yang tidak bisa dimanipulasi misalkan. Nah, itu jadi banyak sekali terminologi dalam blockchain yang eh, ambigu dan maknanya bisa banyak gitu. Jadi abstraksi sama klasifikasinya itu bisa berbeda-beda tergantung angel dan pengetahuan eh, si entitas yang berkomunikasi. Yep, yep, yep. Karena di sini information asimetrinya cukup tinggi juga gitu yang Mas Gun lihat ya. Jadi kayak banyak sering terjadi miskomunikasi di terminologi kalau di komunitas. Contohnya dari definisi yang paling sederhana aja kayak apa bedanya koin sama token. Yep, yep. Iya kan, bedanya apa sih kan gitu? Bedanya apa sih Bitcoin gitu kan, Ethereum gitu kan, terus tiba-tiba ada token A, token B, token C kan kalau native coin itu dia punya blockchain tersendiri gitu dan sifatnya independen. Jadi biasanya satu koin dia punya blockchain-nya. Nah, kalau token itu dia berjalan di atas protokol blockchain gitu. Jadi dia nggak punya blockchain sendiri, tapi dia nempel di blockchain suatu protokol kayak gitu. Kayak tadi misalkan Mas Gun pakai protokol Ethereum untuk bikin fungible token, misalkan Gun token misalkan, atau menggunakan Solana untuk bikin non fungible token dan sebagainya. Nah, itu contohnya kayak gitu, Mas. Oke. Wah, ini menarik banget nih bincang-bincang kita kali ini. Untuk Mas Gun, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilakan, Mas. Oh, oke. Mas Gun mungkin Mas Gun punya grup ya, Discord Blockchain Indonesia. Kalau teman-teman pengen sharing, belajar, monggo gabung di situ. Kita sambil kenalan juga biar temennya banyak. Terus mungkin kedepannya Mas Gun juga bakal share publish buku ya tentang blockchain and smart contract. Biar teman-teman di Indonesia punya referensi utama nih buat ngembangin aplikasi-aplikasi blockchain. Dah, gitu aja. Oke. Wah, ini menarik banget. Nanti link untuk menuju Discord servernya akan saya sertakan pada deskripsi video. Terus juga nanti kalau bukunya sudah publish, nanti linknya juga akan saya sertakan pada deskripsi video. Gitu. Oke, wah ini terima kasih banyak nih untuk Mas Gun Febriansyah yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mas Gun. Dan ini ya Mas, semoga apa yang kita berbincangkan di sini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oh ya teman-teman, seperti biasa, bila mana teman-teman mendapatkan manfaat dari sesi podcast ini, teman-teman bisa memberikan like pada videonya. Ini akan berperan sebagai feedback bagi kami terkait sesi ini. Akhir kata, saya mau tutup dulu sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.